Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jody Setiawan, NIM 2030404061 dari kelas Polri. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sirajuddin Fikri SSM Hum yang berjudul Prinsip Konstitusi. Dari pendahuluan, yang pertama latar belakang. Istilah konstitusi telah dikenal sejak zaman Yunani purba. Hanya konstitusi itu masih diartikan material, karena konstitusi itu belum diletakkan dalam suatu naskah yang tertulis. Ini dapat dibuktikan pada paham Aristoteles yang membedakan istilah politia dan nomoi. Politia diartikan sebagai konstitusi, sedang nomoi adalah undang-undang biasa. Di antara kedua istilah tersebut terdapat perbedaan, yaitu bahwa politia mengacu kepada kekuasaan yang lebih tinggi daripada nomoi. Karena politia mempunyai kekuasaan membentuk, sedangkan nomoi kekuasaan itu tidak ada. Karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar supaya tidak tercerai-berai. Menurut sejarah Yunani, istilah konstitusi itu berhubungan erat dengan ucapan Respublica Constituere. Dari sebutan ini lahirlah semboyan yang berbunyi prinsip legibus solutus est, salus Republica Supreme Leg, yang artinya rajalah yang berhak menentukan organisasi struktur undang-undang negara, oleh karena ia adalah satu-satunya pembuat undang-undang. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian konstitusi. Terminologi konstitusi dalam bahasa Indonesia antara lain berpaduan dengan kata constitutio dalam bahasa Inggris, konstitusi, konstitusional bahasa Prancis, Verfassung bahasa Jerman. Berasal dari kata kerja constituere yang bermakna membentuk. Jadi konstitusi berarti pembentukan. Oleh karena konstitusi pada dasarnya dibentuk oleh semacam negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala macam peraturan pokok terkait dengan bangunan besar yang bernama negara. Pengertian konstitusi secara umum adalah asas, dasar serta hukum suatu bangsa, negara atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan tugas pemerintah dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Menurut para ahli, menurut Kamus Oxford Dictionary of Law, konstitusi dijelaskan sebagai berikut. Konstitusi bukan saja aturan tertulis. Segala yang diatur tidak hanya berkenaan dengan organ negara dan fungsinya, baik di tingkat pusat dan daerah, dan mekanisme hubungan antara negara dan warganya. Menurut Aidewa Gede Atmaja, konstitusi adalah himpunan norma atau kaidah konstitusi suatu negara yang menyiratkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma atau kaidah-kaidah hukum untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan kekuasaan negara. Sementara dari segi konseptual, konstitusi adalah norma atau kaidah hukum yang mengkaji teks yang tersurat dan tersirat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Menurut Herman Heller, ada 3 pengertian konstitusi, yaitu konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis, sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat, dan konstitusi yang tertulis dalam suatu naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Dan yang ketiga adalah fungsi konstitusi. Jimli Asidik berpendapat bahwa konstitusi dapat difungsikan sebagai sarana kontrol politik, sosial, dan atau ekonomi di masa sekarang, dan sebagai sarana perekayasaan sosial dan ekonomi
menuju masa depan. Dengan demikian, fungsi-fungsi konstitusi dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penentu dan pembatas kekuasaan negara. Yang kedua, fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi mengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi memberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara. Yang keenam, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli. Yang ketujuh, fungsi simbolik sebagai pemersatu. Yang ke-8, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas keagungan kebangsaan. Yang ke-9, fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Yang ke-9, fungsi sebagai pusat sarana pengendalian masyarakat atau social control, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun arti luas mencakup sosial dan ekonomi. Yang ke-10, fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat atau social engineering atau sosial, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Yang keempat adalah nilai konstitusi. Karl Loewenstein 25 memberi 3 tingkatan nilai pada konstitusi, yaitu yang pertama, sifat normatif, keharusan Solen. Peraturan hukum yang bersifat normatif ialah kalau peraturan hukum itu masih dipatuhi oleh masyarakat. Kalau tidak, ia merupakan peraturan yang mati ideal, tidak pernah terwujud. Yang kedua, nilai bersifat nominal. Nilai konstitusi yang bersifat nominal adalah kalau konstitusi itu kenyataannya tidak dilaksanakan dan hanya disebutkan namanya saja. Dengan kata lain, konstitusi tersebut menurut hukum berlaku tetapi tidak dilaksanakan sebagai mestinya, yaitu tidak memiliki kenyataan yang sempurna. Yang ketiga adalah nilai bersifat sematik. Nilai konstitusi yang bersifat sematik adalah suatu konstitusi yang dilaksanakan dan diperlakukan dengan penuh, tetapi hanya sekedar memberi bentuk formalization dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan politik. Kita masuk ke penutupan. Konstitusi adalah hukum tertinggi yang membimbing dan membatasi pelaksanaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah. Konstitusi memiliki beberapa sifat yang melekat padanya, yaitu sifat fleksibel dan rigid. Ini sifat suatu konstitusi yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan luwes atau kaku dengan menggunakan beberapa ukuran seperti cara merubah konstitusi. Sedang fungsi konstitusi yaitu sebagai pembatas kekuasaan lembaga-lembaga negara, mengatur hubungan antar lembaga negara dan mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negara, dan termasuk di dalamnya sebagai isi konstitusi adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Nilai konstitusi terbagi atas 3. Yang pertama, nilai konstitusi yang bersifat normatif. Yang kedua, yang bersifat nominal. Yang ketiga, yang bersifat sematik. Baik, sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.